Jangan lupa subscribe ya, agar kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi terbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya Zulia Hamidah berbagi sharing lagi seputar tentang bisnis. Oke, teman-teman sekalian ya, saya yakin teman-teman mau yang punya bisnis mau jago closingan dan mau jago jualan. Nah, dia bagikan rahasianya, simak ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau jago jualan dan jago closingan, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus tahu dulu jualan apa yang teman-teman mau jual ya. Ketika teman-teman misalnya mau melakukan penjualan kesehatan ya, secara otomatis teman-teman harus tahu targetnya itu adalah orang sakit atau orang yang mau sehat. Nah, kalau misalnya teman-teman bisnisnya adalah jualan anak-anak ya, secara otomatis teman-teman harus targetkan adalah orang-orang yang suka permainan itu. Kalau perabot rumah tangga ya, targetnya teman-teman adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, di sini Lia mau sharingkan tentang bisnis kesehatan. Jadi kalau teman-teman bergelut di bidang kesehatan ya, teman-teman usahakan dapatkan target pembelinya di bidang kesehatan. Nah, pertanyaan sekarang, ini kan sekarang masa pandemi corona, secara otomatis kita susah ya untuk bertemu dengan orang-orang sakit di rumah sakit. Karena kenapa? Jangan sampai kita mau sharingkan kesehatan malah kita yang sakit karena terkena COVID. Jadi sekarang zaman milenial teman-teman, artinya apa? Teman-teman bisa memberikan informasi kesehatan ke orang-orang sakit, di mana teman-teman bisa dapat target dari orang sakit itu lewat grup ya, grup kesehatan. Jadi ketika misalnya teman-teman punya grup kesehatan ya, teman-teman bisa sharingkan produk teman-teman itu lewat grup ya, lewat grup. Jadi misalnya teman-teman aktifnya di Facebook, teman-teman bisa cari di link pencarian atas ya, teman-teman sharing di situ, carinya grup kesehatan. Di situ akan muncul berpuluhan grup khusus untuk kesehatan. Atau misalnya teman-teman mau mencari orang yang jerawat ya, mau sembuh dari jerawat ya, teman-teman bisa langsung searching di atas, di situ tulis grup jerawat, maka akan muncul orang-orang yang punya grup jerawat. Atau misalnya teman-teman mau mencari orang yang mau hamil, nah silakan teman-teman cari di grup bagian pojok atas ya, di atas Facebook itu grup yang namanya kehamilan, akan muncul orang-orang grup kehamilan. Jadi silahkan teman-teman mengajukan diri untuk masuk ke dalam grup. Kalau sudah admin dari grup itu memutuskan untuk teman-teman bergabung, artinya teman-teman punya kesempatan untuk men-sharingkan jualannya teman-teman ke dalam grup itu. Nah, ketika teman-teman di dalam grup itu ya, teman-teman melihat ada postingan yang curhat, misalnya di grup kesehatan curhat, ada orang sakit asam urat atau ada orang yang sakit kolesterol, mereka mencari solusi. Nah, teman-teman bisa menginbox, maksudnya langsung inbox messenger pribadi ke orang yang sakit itu. Dan pastikan teman-teman harus melakukan pengenalan diri di awal sebelum teman-teman tawarkan jualannya teman-teman sekalian. Itu. Jadi langkah pertama adalah teman-teman masuk ke grup sesuai dengan target pembelinya teman-teman. Setelah itu teman-teman melakukan kepo status dari status-status mereka yang ada dalam grup dengan melakukan inbox lewat messenger, seperti itu. Nah, setelah misalnya teman-teman melakukan pendekatan ya, melakukan pendekatan sama orang yang calon targetnya teman-teman, teman-teman usahakan bisa mengambil nomor kontak WhatsApp-nya. Kenapa? Supaya teman-teman bisa mengambil nomor WhatsApp dan bisa melihat statusnya dia setiap hari lewat WhatsApp. Tidak hanya itu ya, mereka juga pastinya akan melihat status Anda setiap hari ketika teman-teman posting status di WA. Jadi besar kemungkinan mereka akan
mereka akan beli ke Anda produk kesehatan seperti itu. Nah, terus apa yang dilakukan kembali ya? Dilakukan kembali adalah teman-teman bisa pasang status setiap hari ya. Jadi di grup itu, di grup yang teman-teman masuki, silahkan teman-teman pasang status setiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka melihat statusnya teman-teman setiap hari dan melihat mereka, oh ternyata penjual ini konsisten ya. Penjual ini konsisten terhadap jualannya. Jadi itu yang diharapkan adalah membuat mereka yakin dengan produknya kita, dengan cara teman-teman selalu memberikan postingan setiap hari ke dalam grup itu dia, yang pastikan sesuai dengan nama grupnya ya, nama grupnya. Maksudnya kalau grup jerawat ya usahakan postingannya itu tentang orang yang sudah sembuh dari jerawat. Kalau grup kesehatan asam urat ya postingannya tentang orang-orang yang sembuh dari asam urat itu. Atau orang yang hamil, di grup kehamilan teman-teman posting setiap hari status-status tentang orang yang sudah hamil dengan produk yang teman-teman sharekan. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi untuk menjadi jago jualan dan jago closingan, kuncinya itu saja. Lakukan konsisten ya, dan tahu targetnya kita. Kenapa? Ketika teman-teman setiap hari memasang iklan ya, dan orang-orang yang menjadi teman-teman di sosial media itu bukan target pasarnya kita, ya secara otomatis iklan itu akan lewat begitu saja itu. Jadi usahakan teman-teman punya target siapa yang mau membeli sebenarnya itu. Jadi ketika misalnya sudah punya target, ya harus usahakan membuat diri menjadi konsisten ya. Konsisten itu kata yang bisa diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kadangkala ya, bukan cuma teman-teman sendiri, saya sendiri juga untuk melakukan konsisten itu biasanya agak susah ya. Biasanya ada rasa malas yang tiba-tiba datang, atau ada masalah-masalah yang datang yang bisa membuat kita menjadi hari ini jualan besok tidak, hari ini jualan besok tidak. Ya usahakan ya, ketika teman-teman bangun tidur ya dan pegang handphone pada saat itu, ya usahakan langsung pasang iklan jualannya teman-teman ya. Kalau misalnya di bidang kesehatan, ya silahkan posting langsung jualan kesehatannya teman-teman sekalian. Itu dia. Nah, terus kalau di bidang yang tadi saya sharekan itu adalah online ya. Bagaimana teman-teman bisa jago jualan, jago closingan lewat online. Kalau lewat offline seperti apa? Kalau lewat offline teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman punya tetangga ya, punya tetangga atau punya teman dekat yang selalu datang ke rumah Anda, ya bisa diberikan produk yang teman-teman punya, langsung memberikan testimoni atau memberikan misalnya kan contohnya Bioglas. Ketika teman-teman sudah merasakan testimoni Bioglas, bisa men-sharingkan secara langsung lewat tetangga atau teman-teman dekat yang selalu datang ke rumah Anda, menginformasikan ini air Bioglas, coba dirasakan ya, langsung saja. Supaya apa? Mereka mengetahui manfaat dan merasakan sendiri manfaat dari produk yang Anda jual, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pergi ke suatu tempat, selalu ingat kartu nama ya. Selalu ingat kartu nama supaya teman-teman bisa memberikan kartu nama ke orang-orang yang teman-teman temui di jalan. Itu bilang saja seperti ini, Ibu, saya bergerak di bidang kesehatan, ini kartu nama saya, siapa tahu ada keluarga atau tetangga yang sakit, yang butuh informasi kesehatan, bisa hubungi saya ya Bu. Itu dia. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Ketika teman-teman mau betul-betul berusaha untuk closing, ya silahkan ikuti tips sharing saya bagaimana jago jualan yang baik. Itu dia. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan live hari ini. Nantikan video-video motivasi live dan informasi ya. Nantikan di channel YouTube Zulia Hamidah. Kalau supaya apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi baru. Nah, silakan teman-teman subscribe supaya Anda menjadi orang pertama yang selalu mendapatkan informasi dari saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.
Salam sehat, salam sukses, dan salam optimis selalu. Better Life with MCI. Assalamualaikum.